Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 124. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan. Meluncur. Merasa jika nyawanya sudah berada di ujung tanduk, kultivator botak itu pun tidak ada pilihan lain selain bertahan sampai para patriark dari 3 faksi terkenal datang. Tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa menggunakan kartu trap terakhir kita. Semoga kita bisa bertahan sampai para patriark datang. Ucapnya dengan penuh kepanikan. Dan ketika tombak Kinan sudah mendekati ketiga kultivator tersebut, ketiga patriark dari 3 faksi terkenal pun datang. Qiu Hong, beraninya kau? Berani membunuh banyak murid kami, ucap patriark itu. Melihat kedatangan para patriark, seketika membuat kultivator botak itu merasa bersyukur. Dengan kehadiran para patriark, dia merasa jika nyawanya akan selamat dari Kinan atau Qiu Hong. Tidak hanya kultivator botak, kedua temannya juga merasa senang karena kedatangan patriark yang akan menolong mereka. Namun, Kinan yang melihat kegembiraan para musuhnya itu pun mengatakan jika mereka terlalu cepat untuk merayakan. Dan tanpa basa-basi, Kinan pun melanjutkan serangannya yang sempat terhenti. Kultivator botak kemudian menggunakan sebuah jimat untuk menahan serangan Kinan tersebut. Patriark tua pun merasa geram karena menurutnya Qiu Hong ini sangat berani sekali. Walaupun di depan dirinya dan patriark lain, Qiu Hong masih berani menyerang para muridnya. Kedua patriark lainnya pun menganggap jika Qiu Hong menantang mereka dan cari mati. Kemudian dengan cepat mereka pun mengarahkan sebuah serangan kepada Kinan. Senior penjaga pun segera melindungi Kinan dari gabungan serangan ketiga patriark tersebut. Para patriark dari 3 faksi terkenal bekerja sama untuk menyerang seorang anak kecil. Apakah kalian tidak tahu malu? Ucap senior penjaga kepada ketiga patriark itu. Ia pun segera membuat segel formasi pertahanan untuk melindungi Kinan. Terlihat serangan dari ketiga patriark tidak mampu menembus pertahanan yang dibuat oleh senior penjaga. Sedangkan di sisi para kultivator, mereka pun menggunakan jimat immortal untuk melarikan diri. Tapi Kinan yang mengetahui maksud mereka yang mencoba melarikan diri pun tidak tinggal diam. Kinan menggunakan sebuah serangan yang bernama Check of Destruction menyegel langit dan bumi untuk menahan mereka agar tidak kabur, sekaligus menyerang mereka agar cepat mati. Seketika serangan kuat dari Kinan pun keluar dari formasi pertahanan senior penjaga dan langsung mengarah kepada ketiga kultivator itu. Mereka pun langsung kesakitan saat terkena serangan Kinan. Kultivator botak pun meminta tolong kepada para patriark agar diselamatkan karena dirinya tidak bisa keluar dari teknik yang Kinan gunakan. Patriark tua itu pun langsung menyerang Kinan dengan kekuatan yang amat kuat untuk melepaskan muridnya itu. Qiu Hong, Draug Demon Battlefield, hanya bisa bertahan lebih dari 200 nafas. Pada saat itu, bahkan dengan seorang ahli Rana Earth God membantu, tidak mungkin kau bisa bertahan melawan kami. Kalau kau tunduk pada 3 faksi kami sekarang, kami mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Ternyata sambil menyerang, ia pun tetap mencoba agar Kinan yang mereka anggap Qiu Hong ini agar tunduk kepada mereka.
Serangan dari Patriark tua itu pun langsung mengenai Drog Demon Battlefield yang dibuat oleh senior penjaga. Tapi Keenan sedikit pun tidak merasa takut kepada para Patriark dari 3 faksi terkenal. Kau menyuruhku untuk tunduk? Asal kau tahu, kata tunduk tidak pernah ada dalam kamus hidupku. Keenan pun langsung menyerang ketiga kultivator itu dengan tombaknya. Dan serangan Keenan langsung menghabisi ketiga kultivator tersebut sehingga mereka langsung menghilang dari dunia ini. Setelah menghabisi ketiga kultivator itu, Keenan kemudian berkata, "Semua yang kulakukan hari ini tidak lebih dari hutang darah." Patriark tua pun bagaikan tersambar petir melihat para muridnya tewas di depan matanya sendiri. Ia tidak menyangka jika Kyu Hong akan benar-benar berani melakukan hal tersebut. Dengan sangat marah, Patriark tua pun langsung menyerang Keenan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, sehingga membuat pertahanan yang dibuat oleh senior penjaga retak dan seakan-akan hancur. Merasakan jika pertahanan itu akan hancur dan tidak akan lama bertahan lagi, senior penjaga pun meminta Keenan untuk segera pergi. Patriark berambut biru yang mengetahui maksud dari senior penjaga dan Keenan akan kabur, berkata jika dirinya takkan membiarkan mereka kabur. Kemudian, Patriark kumis baplang pun menyerang Keenan dan senior penjaga menggunakan teknik fabrication out of the nothing, death by the soul sword. Kyu Hong, kau akan mati hari ini, teriaknya. Ketika serangan itu akan mengenai Keenan, senior penjaga pun meminta agar Keenan hati-hati karena serangan itu sangat mematikan. Keenan pun menahan serangan Patriark kumis baplang dengan tombaknya. Dengan rasa percaya diri, Patriark kumis baplang pun berkata, "Pedangku tidak berbentuk. Serangan apapun tidak akan bisa menghentikannya, kecuali kau menguasai." Namun, sebelum ia melanjutkan kata-katanya, ia dibuat terkejut oleh Keenan yang ternyata berhasil menghentikan pedang tidak berbentuknya itu. Bak disambar petir, Patriark tersebut tercengang dan berkata, "Apa kau menguasai 4 ekstremitas legendaris?" Patriark tua bangka itu pun yang tahu jika Kyu Hong asli belum menguasai 4 ekstremitas pun menyadari jika Kyu Hong yang ada di depannya bukanlah Kyu Hong. 4 ekstremitas? Kau bukan Kyu Hong. Dia bahkan tidak menguasai ekstremitas ketiganya sebulan yang lalu. Bagaimana dia bisa mencapai ekstremitas keempat begitu cepat? Siapa kau? Tanyanya. Sambil beranjak pergi, Keenan pun berkata, "Aku adalah satu-satunya Kyu Hong dari benua Changlan." Setelah berkata seperti itu, Keenan pun bergumam di dalam hatinya, "Kyu Hong, sebagai imbalan menggunakan tubuhmu, aku sudah memastikan namamu bergema melalui 3 faksi." Dan akhirnya, Keenan pun berhasil pergi dari ketiga patriark itu. Setelah kepergian Keenan, ketiga patriark itu pun terlihat panik. Mereka mengetahui jika itu bukanlah Kyu Hong, melainkan orang lain yang menggunakan tubuh Kyu Hong. Patriark berambut biru berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang itu sudah melahap tubuh Kyu Hong. Tubuh aslinya pasti sudah membusuk. Kalau kita bisa menangkapnya dan memurnikan jiwanya, bukannya kita bisa." Sebelum Patriark rambut biru itu selesai berbicara, Patriark tua bangka pun langsung memotong ucapannya dengan mengatakan, "Jangan konyol, seorang jenius tak tertandingi seperti dia pasti berasal dari beberapa faksi kuno yang tangguh di alam Immortal Nine Heavens. Latar belakangnya terlalu kuat untuk kita tangani." Mendengar Pak Tua itu berkata seperti itu, seakan-akan mereka tidak bisa melakukan apapun, Patriark kumis baplang pun sangat marah. "Terus, kau bilang kita harus biarkan dia seperti itu? Bocah sialan itu membunuh muridku yang paling kucintai," ucap dari kumis baplang dengan nada yang sangat marah. Patriark berambut biru pun membenarkan ucapan dari Patriark kumis baplang. Menurutnya, Kyu Hong harus membayar apa yang telah ia perbuat. Dengan santai, Patriark tua bangka lalu menanggapi kekesalan kedua patriark lainnya dengan berkata, "Tentu saja tidak.
Kita tidak mampu melakukan apapun padanya, bukan berarti orang-orang alam immortal Nine Heavens juga tidak mampu. Dan dia juga berencana akan menyebarkan berita tentang Qiu Hong. Seketika setelah mendengar rencana dari patriark tua itu, kedua patriark lainnya pun langsung terdiam. Cerita berpindah ke tempat keberadaan Kinan. Kinan dan senior penjaga saat ini masih terbang dan mencoba meninggalkan area tersebut. Senior penjaga yang teringat kata-kata para patriark jika Kinan melahap tubuh Qiu Hong pun menanyakan kebenarannya. Kemudian Kinan meminta maaf kepada senior itu karena telah menyembunyikan kebenaran dari senior penjaga. Kinan pun lalu memberitahu senior itu jika dirinya berasal dari benua Changlan dan namanya adalah Kinan. Dan tubuh yang ia gunakan saat ini adalah tubuh yang ia gunakan di Nine Heavens. Tapi Kinan juga memberitahu senior itu jika dirinya memakai tubuh ini ketika si pemilik tubuh telah meninggal. Dengan sebuah senyuman, senior penjaga mengatakan jika dirinya tidak keberatan dan tidak masalah. Ia menanyakan hal tersebut hanya karena penasaran. Kemudian ia berkata lagi, energi formasi teleportasi memang jauh lebih lemah setelah beberapa ratus tahun. Itu gagal untuk memindahkan kita keluar dari alam Luminous Cloud. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, orang-orang dari 3 faksi akan segera tiba di sini. Mendengar nama alam Luminous Cloud, Kinan pun jadi bertanya-tanya, apa itu alam Luminous Cloud? Bukannya kita sedang berada di Nine Heavens? Tanya Kinan. Kemudian, senior penjaga pun menjelaskan, ini adalah Nine Heavens. Kinan, kau mungkin tidak tahu, tapi seluruh dunia terbagi menjadi alam atas primer dan alam bawah sekunder. Benua Changlan yang kau sebutkan hanyalah alam bawah sekunder. Setelah kultivasimu mencapai ketinggian tertentu, kau akan diberi kesempatan untuk naik. Adapun alam atas primer, ada alam immortal Nine Heavens dan berbagai dunia kecil. Begitu, lalu apa ada immortal di dunia sekecil itu? Tanya Kinan kembali. Dunia kecil terdiri dari kultivator dengan kultivasi yang lebih lemah, reputasi rendah dan kekurangan immortal root. Jarang menemukan immortal di dalamnya. Sedangkan untuk alam immortal Nine Heavens, kau akan menemukan otoritas yang menakutkan, seperti Human Immortal, Earth Immortal, dan Heaven Immortal. Mereka adalah tokoh otoritas di alam atas primer. Jawab dari senior penjaga. Setelah mendengar penjelasan dari senior penjaga, Kinan pun kembali menanyakan apakah mungkin bagi mereka untuk menuju ke alam Nine Heavens dari alam Luminous School ini. Tentu saja, kita harus meninggalkan alam Luminous School dan menuju ke alam Red God untuk mengambil Immortal Vessel untuk melakukan perjalanan ke alam Immortal Nine Heavens. Namun itu akan membutuhkan waktu 2 bulan. Mendengar jika waktu yang dibutuhkan adalah 2 bulan, Kinan pun mengurungkan niatnya tersebut karena ia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa berada di alam saat ini. 2 bulan? Lupakan, jiwaku akan kembali ke benua Changlan setelah 50 hari. Senior itu pun cukup terkejut jika Kinan akan kembali ke Changlan. Namun ia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Kinan. Yang terpenting saat ini adalah meninggalkan tempat ini. Namun ketika mereka tengah terbang, Kinan melihat sebuah ledakan dari arah gunung. Apa itu? Tanya Kinan. Ada faksi yang disebut sekte Richthofen Herd. Dilihat dari situasinya, kemungkinan itu sedang diserang oleh beberapa faksi lain. Jawab dari senior penjaga. Mendengar jika faksi Richthofen Herd tengah diserang, Kinan pun langsung terkejut. Apa? Faksi Richthofen Herd sedang diserang? Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung menuju ke tempat itu. Cerita pun berpindah ke faksi Richthofen Herd. Di sini yang menyerang faksi Richthofen Herd adalah sekte Feather Emperor. Di sini seorang kultivator dari sekte Feather Emperor pun mencoba menyudutkan para kultivator yang mencoba membantu faksi Richthofen Herd. Patriark dan beberapa tetua sekte Richthofen Herd sudah diculik oleh ketiga faksi. Kenapa kalian orang luar harus bertarung melawan kami untuk sebuah sekte yang ditakdirkan untuk dihancurkan?
Kultivator berambut merah kemudian mengatakan jika alasan mereka membantu faksi Regteusherd dikarenakan patriark faksi Regteusherd telah berbuat baik kepada dirinya. Ia juga meminta agar sekte Feather Emperor mengampuni faksi Regteusherd demi dirinya. Mendengar perkataan orang itu, kultivator dari sekte Feather Emperor pun sangat kesal. Demi kau pikir kau siapa, ha? Jika kalian ini masih ngeyel dan merasa benar, aku akan membuat kalian bicara langsung dengan Martial God Sanyue. Mendengar nama Martial God Sanyue, seketika kultivator berambut merah pun seperti sangat ketakutan. Tapi, tiba-tiba Kinan muncul di antara kedua kelompok tersebut. Kinan yang masih berada di balik asap pun berkata, "Sekte Feather Emperor, kalian harus pergi jika kalian tidak mendengarkan perkataanku. Bahkan, jika Martial God Sanyue datang, kalian tidak akan pernah selamat." Tapi, kultivator dari sekte Feather Emperor itu tampaknya begitu angkuh dan tidak memperdulikan kata-kata dari Kinan. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Membual juga harus tahu batas kau. Tapi apa kau tidak tahu keberadaan sekte Feather Emperor kami di alam Luminous Cold ini?" Tapi Kinan tidak peduli dan mengatakan jika itu bukan urusannya. Yang ia pedulikan bahwa dalam 3 nafas lagi mereka harus segera pergi. Mendengar perkataan Kinan yang seakan-akan mengancamnya, kultivator itu pun sangat kesal. Memang kau siapa? Beraninya kau?" Namun tiba-tiba seorang kultivator datang. Kultivator itu tidak lain adalah Martial God Sanyue. Dia datang ke faksi Regteus dengan senyuman meledek. Para murid dari sekte Feather Emperor pun seketika memberi hormat ketika Martial God Sanyue itu datang. Kemudian, Martial God Sanyue pun menatap Kinan dan senior penjaga dan menanyakan nama mereka. "Aku yakin kalian punya nama. Sebelum kalian mati, aku harap kalian memberitahu nama kalian." Tapi Kinan dengan senyuman dan sambil memegang mata kirinya pun berkata, "Cari mati kau." Seketika, Martial God Sanyue pun terkena serangan mata kiri Kinan. Aura kehijauan seperti api pun menyelimuti tubuh Martial God Sanyue. Martial God Sanyue tak bisa melawan sedikit pun dan berteriak kesakitan, dan langsung mati di tempat. Melihat pemandangan itu, para murid dari sekte Feather Emperor pun sangat tercengang, dikarenakan Kinan membunuh Martial God Sanyue yang terkenal sangat kuat hanya dengan 1 kali serangan, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Kemudian dari langit, patriark sekte Feather Emperor pun sangat murka dan berkata, "Beraninya kau, berani membunuh Sanyue." Tapi dengan santai, Kinan pun mengatakan, "Sebarkan kata-kataku ke sekte Feather Emperor atas namaku. Kalau ada yang berani mengganggu sekte Regteusherd, mereka akan dianggap sebagai musuhku, Qiu Hong." Kemudian, para murid dari faksi Regteusherd yang mendengar jika orang yang ada di depannya adalah Qiu Hong pun sangat terkejut. "Apa Anda adalah paman seperguruan Qiu Hong?" ucap mereka. Tidak hanya mereka, patriark dari sekte Feather Emperor pun bertanya, "Apakah kau adalah Qiu Hong dari faksi Regteusherd?" Kinan pun menjawab iya. Memangnya kenapa? Mendengar jika nama Qiu Hong sudah terkenal dan menyebar, senior penjaga pun lalu berkata kepada Kinan, "Sepertinya berita kau menyebabkan kerusakan parah pada ketiga faksi di makam Draug Demon Immortal itu sudah menyebar." Seketika setelah Kinan menyebutkan namanya adalah Qiu Hong, patriark sekte Feather Emperor pun seketika kena mental dan meminta maaf. "Kultivator Qiu Hong, tolong maafkan orang-orang bodohku karena telah menyinggung dirimu." Mendengar jika patriarknya malah meminta maaf, murid yang berseteru dengan Kinan sebelumnya pun berteriak kepada patriarknya, "Patriark, apa yang kau katakan?" Seketika, patriark itu menyerang kultivator tersebut. "Bajingan, diam kau. Segeralah akui kesalahanmu dan minta maaflah pada kultivator Qiu Hong sekarang juga." Seketika orang itu pun langsung bersujud di depan Kinan. Patriark sekte Feather Emperor pun mengatakan jika tidak ada yang diizinkan melawan faksi Regteusherd demi hidup mereka. Dan
Apabila ada yang membangkang, maka patriark sendirilah yang akan menghabisinya. Mendengar kata-kata dari patriarknya, murid itu pun langsung berkeringat dingin. Dengan terbata-bata dan masih dalam keadaan bertekuk lutut, kultivator itu pun meminta maaf pada Kinan. "Senior, tolong maafkan aku. Aku terlalu bodoh dan tidak mengenali Gunung Tai. Kuharap Anda mengampuni nyawaku." Setelah itu, Kinan pun meminta orang itu dan para antek-anteknya untuk segera pergi meninggalkan faksi Recteus Herd. Dengan wajah yang masih kesal, kultivator sekte Feather Emperor pun menarik semua pasukannya untuk segera pergi. Setelah orang-orang dari sekte Feather Emperor pergi, para murid faksi Recteus Herd pun langsung menghampiri Kinan dengan wajah penuh kebahagiaan. "Paman Senior Kyu Hong," ucap mereka. Melihat tatapan yang penuh dengan kebahagiaan, Kinan pun merasa bingung. Ia pun bergumam, "Tatapan itu, bagaimana aku bisa memberitahu mereka kalau aku tidak akan tinggal?"